Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu wa ba'd. Uhayyukum bi tahiyyatil Islam, tahiyyatus salam, tahiyyat alal jannah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak, Ibu-ibu, kaum muslimin, kaum muslimat, sidang jamaah zuhur yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita memuji, bersyukur kepada Allah, kita juga bermohon berdoa agar selawat dan salam kita semoga disampaikan kepada junjungan kita yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau contoh teladan kita dalam setiap sisi kehidupan kita. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan dalam urusan ibadah, maka beliau juga adalah contoh teladan dalam urusan akhlak perilaku. Sebagaimana beliau adalah contoh teladan dalam urusan politik, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara, beliau juga adalah contoh teladan bagaimana berinteraksi dengan musuh. Maka kesempurnaan Rasul sallallahu alaihi wasallam itulah yang menjadi alasan bagi kita kenapa kita mencintainya, kenapa kita menjadikannya sebagai idola. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa innaka la'ala khuluqin azim. Wahai Muhammad, sesungguhnya engkau memiliki akhlak budi pekerti yang mulia. Jadi yang memberikan penilaian tentang keagungan akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam bukan musuh, bukan para sahabat, tetapi Allah langsung memberikan penjelasan penilaian bahwa apa yang melekat kepada Rasul itu adalah akhlak budi pekerti yang mulia. Karena alasan itulah makanya Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita, turunan dari syahadat kita asyhadu an la ilaha illallah, turunnya adalah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, itu adalah laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah SAW itu ada contoh teladan yang baik. Bagi siapa? Bagi kita yang meyakini adanya hari akhir, yang meyakini adanya balasan surga dan neraka, yang meyakini adanya akhirat, maka kita perlu contoh, perlu teladan bagaimana bermuamalah sehari-hari di dunia ini, bagaimana beribadah yang benar sesuai dengan tuntunan Allah dan Rasulnya. Semua itu ada pada Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ibunda Aisyah pernah ditanya, bagaimana definitif rincian akhlak budi pekerti Rasul sallallahu alaihi wasallam yang mulia itu, yang maha agung itu, sehingga dipuji dan disanjung oleh Allah langsung. Ibunda Aisyah mengatakan khuluquhul Quran. Akhlaknya Rasul itu adalah Al-Quran. Apa maknanya? Ayat demi ayat yang ada dalam Al-Quran, yang lebih kurang 6.636 ayat itu, atau 114 surat itu, atau yang 30 juz itu, sudah diimplementasikan Rasul dalam keseharian beliau 24 jam. Maka apa yang dilakukan oleh Rasul dalam bentuk ucapan, dalam bentuk perbuatan, dalam bentuk kebiasaan, sifat, bahkan azam atau iktikad beliau, keinginan kuat beliau atau rencana beliau, ini mesti kita usahakan semaksimal mungkin untuk meneladaninya. Nah, ini dinamakan dengan sunnah qauliyah, sunnah fi'liyah, sunnah taqririyah. Hal-hal sederhana misalnya yang mungkin tidak terbayang oleh kita. Rasul itu suka dengan warna tertentu, warna hijau, warna putih. Rasul itu membiasakan diri untuk berpuasa di hari kelahirannya. Itu adalah sunnah. Makanya itu ini mesti kita hidupkan. Bukti kita mencintai Rasulullah SAW. Maka ketika ada orang bertanya, apa hukum maulid? Maulid itu akar katanya waw, lam, dan dal. Ini menjelaskan tentang waktu kelahiran. Jadi maulidun Nabi adalah waktu kelahiran Nabi Muhammad SAW. Tidak ada status hukum di situ.
Tapi bagaimana menghidupkan sunnah Rasul? Jelas kita dianjurkan untuk menghidupkan sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Rasul memperingati hari kelahirannya? Rasul memperingati hari kelahirannya bukan sekali setahun, tidak. Setiap hari Senin beliau membiasakan diri untuk berpuasa Senin Kamis. Ketika ditanya oleh sahabat, kenapa berpuasa di hari Senin? Zaka yaumi wulidtu. Hari itu adalah hari kelahiranku, kata Rasulullah SAW. Oleh karenanya, kita tidak perlu memperdebatkan bagaimana peringatan Maulid, tetapi bagaimana kita menghidupkan sunnah-sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan kita melihat, khusus di Sumatera Barat misalnya, tidak ada perbuatan yang mubazir. Momentum peringatan Maulid 12 Rabiul Awal misalnya, biasanya diisi dengan tazkirah, diisi dengan ceramah, diisi dengan wasiat taqwa, diisi dengan tabligh akbar. Semata-mata untuk menghidupkan ghirah, semangat menghidupkan sunnah Rasulullah SAW, tentu itu tidak dipermasalahkan secara fikih. Kecuali di momentum Maulid ada perbuatan yang haram, ada kemubaziran, ada melanggar sunnah, tentu ini tidak dibolehkan. Kaum muslimin, kaum muslimat sedang jemaah zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita ingin meneladani Rasulullah SAW, maka sesungguhnya adalah kita mesti berinteraksi semaksimal mungkin dengan Al-Quran. Ketika kita ingin mencontoh Rasul, maka semestinya memang kita harus berinteraksi dengan hadis-hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena hadislah yang memberikan penjelasan bagaimana akhlak dan perilaku Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, bagaimana keseharian beliau, bagaimana kesungguhan beliau memperjuangkan agama ini, bagaimana perhatian beliau kepada dakwah, bagaimana perhatian beliau kepada umat. Semuanya ada pada hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka pilihan kita ketika ingin menghidupkan sunnah Rasul adalah berinteraksi semaksimal mungkin dengan Al-Quran, firman Allah Subhanahu Wa Taala, yang kata ibunda Aisyah itu adalah akhlaknya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, dan juga berinteraksi dengan sunnah-sunnah beliau. Kita hidupkan sunnah-sunnahnya, maka sesungguhnya itu adalah indikasi keseriusan kita meneladani Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.